Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu berbicara tentang zakat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita masuk kepada mustahik zakat. Yang pertama fakir, miskin, amil, orang menanggung hutang, kemudian fir riqab, orang yang mau memerdekakan. Dan kita menoleh sedikit tentang apa yang kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang menanggung hutang. Mana pada sebelumnya kita bahas bahwa yang menanggung hutang ini syaratnya adalah dia berhutang untuk perkara yang mubah, perkara yang baik. Dan tidak boleh dia menerima zakat kalau dia menanggung hutang karena untuk yang maksiat. Lalu akan ditambahkan bahwa diberikan juga orang yang berhutang karena mendamaikan kubu yang berseteru atau dua saudara yang berseteru, mungkin katanya perlu duit atau bagaimana, lalu ada orang turun tangan untuk mendamaikan mereka. Dan untuk mendamaikan mereka ini mungkin dia butuh dana sehingga dia berhutang. Nah, orang berhutang seperti ini juga boleh menerima zakat. Kemudian wa yu'tal mustadinu limaslahati ammah, untuk kemaslahatan umum. Dan di sini disebutkan wa amaratinah wa masjidin. Demikian juga kalau dia berhutang untuk kemakmuran masjid. Di sini bukan membangun masjid ya. Memakmurkan. Di sini di bawah dijelaskan yang dimaksud dengan amaratul masjid, yaitu insya'u au termiman nahwa masjidin au termiman fa in istadana lidzalika u'ta. Apabila dia berhutang untuk perkara yang berkaitan dengan pembangunan masjid atau pemakmuran masjid ini, maka boleh. Wala yajuzu dab'uz zakati li bina'i masjid ibtida'. Tidak boleh mengeluarkan zakat untuk masjid ketika masjid itu untuk dibangun mulai dari nol. Jadi untuk menjadi bahan pertama dari pembangunan masjid itu tidak boleh diambil dari duit zakat. Tapi kalau untuk sekedar kemakmuran atau untuk pembenahan, perbaikan, itu boleh diambil dari duit zakat. Itu untuk apa? Bukan membangunnya, andai mau, misalnya dia mau membangun atau membenari masjid, diambillah duit zakat seseorang, maka itu tidak boleh. Tapi di sini dalam bab al-gharimin, yaitu berhutang. Jadi kalau masjid itu membangun, misalnya misalnya lah kita ambil contoh sekarang, misalnya listriknya mati. Listrik mati, ini contoh kemakmuran. Jadi bukan membangun atau jalannya rusak, tangganya rusak, pintunya rusak, mau dibenerin. Maka pengurus atau pengurus masjid itu akan mencari jalan dengan cara menghutang. Nah, berhutang seperti inilah maka dia boleh menerima zakat. Akan tetapi kalau dia mau membangun masjid, mau memperbaiki masjid, mau beli pulsa, mau beli apa, kan mau memperbaiki jendela, mau memperbaiki tangga, mau beli tikar dan segalanya, lalu dia pungut dari zakat, nah itu tidak. Itu perbedaannya. Tapi kalau dia sudah berhutang,
lalu diambil duit zakat itu untuk membayar, nah ini boleh. Karena dia masuk ke dalam kategori al-gharimin. Dimasukkan dia ke dalam kategori al-gharimin. Manistadanahu lidzalik yu'ta alaih. Berhutang untuk memperbaiki masjid, maka dia boleh. Jadi sekali lagi kita terangkan, paham, kita seperti orang berdalih begitu, tapi ini kita hanya membaca keterangan ulama. Ketika masjid itu misalnya mau membuat jendela, mau membenahi pintu yang rusak, atau memperbaiki atau apa saja, intinya membangun dari awal, lalu dia menggunakan duit zakat untuk belanja, untuk membeli bahan, untuk segalanya itu. Nah, masjid bukan mustahik zakat. Tapi kalau masjid itu berhutang, dia sudah beli jendela, dia sudah beli pintu, dia sudah beli tikar, karpet, dia sudah beli pulsa segalanya, tapi dia pakai ngutang. Nah, baru boleh dia dibayar pakai duit zakat. Nah, itu masjid itu mengambil duit zakat untuk membeli pulsa atau atau membangun perbaikan segalanya, tidak boleh. Tapi kalau untuk membayar hutang masjid, maka itu boleh. Meskipun substansinya adalah duit itu juga yang akan dipakai. Intinya untuk dipakai membayar hutang boleh, ngambil zakat, tapi untuk membeli secara langsung pakai duit zakat itu yang tidak boleh. Nah, ini perlu kita clearkan sebenarnya masalahnya. Ringan, simple, tapi perlu untuk kita hati-hati ya. Jangan seenak kita mau mengumpulkan zakat di masjid, itu perlu dalil dulu bagaimana, dari mana kita boleh, kita agar boleh. Jadi dalam bab gharimin ini, bahwa masjid atau sekolah atau apapun itu, masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, atau TPQ atau apalah namanya yang mau membangun, tidak boleh mereka dengan jalur mengambil zakat, karena mereka bukan mustahik zakat. Tapi kalau mereka dalam membangun itu ternyata punya hutang, menerima dengan lewat al-gharimin, yaitu orang yang menanggung hutang. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Tapi jangan dengan keinginan kita untuk mendapatkan zakat, kita punya uang, kita punya dana di sebuah madrasah, di sebuah pondok pesantren atau apa, kita punya dana, lalu kita tidak mau pakai dana itu, kita berhutang saja. Dengan tujuan nanti kalau berhutang kan boleh nerima zakat. Tapi dia punya dana, nggak mau pakai, dia berhutang saja biar agar dapat zakat nanti. Nah, ini namanya kita berkelit, dan yang kita hadapi ini adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita menerima zakat sebuah pesantren atau madrasah atau masjid kalau untuk membayar hutang karena membangun. Tapi kalau mengambil zakat untuk membangun, nah ini yang tidak boleh karena mereka bukan mustahik. Lalu kalaupun boleh, mereka akan masuk lewat pintu fisabilillah, dan itu pun khilaf besar di antara ulama, terutama di dalam ulama-ulama fikih, maka itu khilaf besar luar biasa. Nah, jadi satu pintu masuk bagi masjid yang mau menerima zakat kalau masjid itu punya hutang. Itu titik. Lah bagaimana kalau dia tidak punya hutang? Nah, maka boleh dia menerima, tapi dia sebagai wakil. Artinya orang mengumpulkan zakat itu
panitia atau pengurus masjid membagikannya kembali kepada fakir miskin yang memang berhak. Nah, masuklah kita kepada kelompok yang ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuh yaitu fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, sebelumnya di sini kita akan wala yusrafu minaz zakati syai'un li kafani mayyit. Tidak boleh mentasarrufkan uang zakat li kafani mayyit untuk mengkafani mayit. Aw bina'i masjid atau untuk membangun masjid. Wa yusaddiqu mudda'i kitabatin aw uzima bi ikhbari adl wa tasdiqi sayyid aw rabbi dinin aw istihari halin bainan nas. Semua informasi tentang apakah dia mustahik atau tidak dan segala segala hal tentang pelaksanaan pembagian zakat itu harus melalui orang yang dipercaya. Jadi enggak sembarangan ketika kita menyerahkan zakat kita dengan tujuan dia yang akan membaginya nanti. Kalau kita sendiri ragu tentang orang itu, maka enggak boleh kita serahkan. Tapi ketika kita menyerahkan zakat kita untuk dijalankan sama orang itu, syaratnya kita harus percaya bahwa orang itu akan melaksanakan. Nah, sekali lagi kesimpulan, kalaulah masjid itu mau masuk ke dalam kategori ghorimin, orang yang menanggung hutang, maka boleh dia mengambil zakat dengan syarat untuk membayar hutang. Tapi beneran, jangan hutangnya dibikin-bikin. Dia punya duit untuk beli semen, tapi mumpung waktu orang zakat udah dekat, jangan pakai dananya. Biar kita ngutang aja, biar nanti berhak nerima zakat. Itu enggak boleh. Nah, itu kita akan melawan hukum Allah, berkelit dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita kepada fi sabilillah. Wa sabilullah wal qa'imu bil jihadi, yaitu orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengambil pendapat-pendapat dalam ulama-ulama fikih, maka mereka sepakat, jumhur ulama-ulama fikih mengatakan bahwa maksudnya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama-ulama kita menerangkan yaitu tentara-tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari ikut berperang melawan musyrikin, maka dia ikut berperang tanpa padahal dia bukan tentara yang mendapatkan gaji. Ini adalah tentara sukarelawan, maka mereka inilah yang berhak menerima zakat. Intinya adalah jumhur ulama dapat fi sabilillah itu adalah khusus untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya ketika ulama yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup semua jalan menuju Allah, semua bentuk kebaikan, dibantah oleh banyak ulama. Kenapa? Karena melaksanakan atau menyalurkan zakat kepada 8 asnaf ini semuanya termasuk fi sabilillah. Kalau kita mau membawa makna fi sabilillah ke makna umum, yaitu untuk apa dipisah? Namanya ada 1 miskin, 2 fakir, lalu amil, lalu orang yang berhutang, semuanya itu sabilillah. Maka kalaulah makna sabilillah di sini adalah secara umum, yang penting itu bertujuan baik, maka tidak perlu disebut ya asnaf yang 7 itu. Nah, maka ulama banyak yang berpendapat bahwa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dipungkiri, Imam Ar-Razi mengutip dalam tafsirnya pendapat
Al-Qaffal yang menceritakan bahwa fi sabilillah di sana adalah makna am. Tasarrufat zakat, mencairkan zakat itu, membelanjakan uang zakat itu kepada pembangunan masjid dan lain-lainnya. Dari sinilah ulama ada yang berpendapat membolehkan zakat ke masjid atau zakat ke madrasah seperti itu. Tapi itu tetap khilaf di antara banyak ulama fikih. Kalaulah kita mau mencari mazhab 4 ini yang berbicara dalam bidang fikih, mereka pada keumumannya kita katakan jumhur, bahkan mereka sepakat bahwa fi sabilillah dalam ayat itu adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama yang lebih mendekati, tidak ada peperangan, maka ayat itu tidak bisa dibawa langsung ke segala bentuk kebaikan. Maka di saat orang dulu berperang, tujuannya adalah untuk memperjuangkan Islam, untuk mendakwahkan Islam. Jika tidak ada berperangan seperti ini, dialihkan kepada mustahik zakat fi sabilillah ini kepada orang-orang yang pergi berdakwah untuk mendakwahi orang-orang kafir agar masuk Islam. Seperti kita ketahui banyak saudara-saudara kita, mereka pergi ke luar negeri, mereka pergi ke tempat-tempat daerah-daerah orang kafir untuk berdakwah. Nah, orang-orang inilah lebih mendekati kepada mustahik zakat daripada masjid, daripada guru ngaji, daripada pembangunan madrasah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ibarat-ibarat yang sudah kita baca ini, masjid, musalla, madrasah dan sebagainya, dia akan lebih besar peluangnya dari jalur gharimin kalau benar-benar berhutang. Tapi kalau dari jalur dari asnaf fi sabilillah ini sangat sedikit ulama yang membolehkan, itu pun ulama tafsir. Dan Al-Qaffal ketika menceritakan itu tidak menyebut dari siapa dia mendapatkan info itu. Tapi dia hanya menyebut sebagian ulama. Nah, dia tidak menyebut. Di sana letak kelemahannya. Dan itu bukan muncul di kitab-kitab fikih, tapi asal mulanya muncul di dalam tafsir Ar-Razi. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Misalnya pergi haji, pergi menuntut ilmu. Ada saudara kita, anak kita, cucu kita yang pergi mau sekolah ke Mekah. Mereka ini berhak untuk menerima zakat. Nah, kesimpulan daripada dari gharim pihak-pihak tertentu, misalnya persatuan remaja di masjid atau di pondok pesantren atau di tempat-tempat pengajian lainnya, boleh mereka zakat kalau mereka punya hutang itu. Dan mereka tidak boleh menerima zakat kalau mereka tidak punya hutang. Jadi zakat hanya berhak mereka terima sebatas hutang mereka. Karena tidak boleh dia membeli semen pakai uang zakat. Tapi boleh dia mengambil zakat untuk bayar semen yang dihutang. Perbedaannya sedikit kalau kita masuk dalam jalur al-gharimin. Adapun dalam jalur lewat jalur fi sabilillah, maka sangat kecil jalannya. Sangat kecil. Itu kalaulah sebuah masjid, sebuah pondok, sebuah apapun menerima zakat, alangkah baiknya kita itu menerima zakat jangan kita yang ngambil, tapi kita sebagai wakil saja. Artinya ketika zakat itu kumpul, kita adakan santunan, kumpulkan fakir miskin, jompo yang tidak mampu itu, kita berikan itu zakat. Kita hanya menjadi wakil, ini yang lebih aman. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa al-gharimin